Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah jika waktu-waktu kita merenung bahwa segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat itu dengan jalan menggunakan segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tak lain tak bukan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaku Hatib mengajak bahwa marilah kita berupaya semaksimal mungkin sebagaimana kita berupaya mencari dunia kita. Kita pun berupaya semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita sudah di penghujung Syawal, yakni tepatnya tanggal 28 Syawal. Itu berarti tinggal esok 29, 2 hari yang akan datang kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Sedikit mengenai bulan Syawal. Syawal berarti peningkatan. Mari kita tengok pada diri kita sendiri. Justru Syawal itu merupakan penurunan bagi kita. Yang dimaksud peningkatan di sini, setelah kita keluar pasca bulan suci Ramadan, mestinya segala ibadah kita itu di bulan Syawal dan yang akan datang itu meningkat. Namun yang terjadi secara pribadi dan pada umumnya, kita ini melemah seiring berakhirnya bulan suci Ramadan. Kita tengok salat kita. Umumnya kita dirikan salat malam di bulan suci Ramadan, yakni tarawih dan atau salat tahajud. Tetapi kita meninggalkan jamaah kita di masjid. Umumnya kita berjamaah di masjid di bulan suci Ramadan, tetapi karena kesibukan dunia kita, kita meninggalkan jamaah kita. Pun pada umumnya di malamnya kita bersedekah, ditambah lagi subuhnya kita bersedekah. Tetapi di luar bulan suci Ramadan kita melupakan sedekah kita, pun hanya sekali seminggu pada hari Jumat. Ini menandakan kita ini menunggu. Nah, khusus di bulan suci Ramadan kita dikasih kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah lepas bulan suci Ramadan maka kita termasuk hamba-hamba terpilih mampu menyelesaikan ibadah puasa. Di bulan Syawal Nabi menerangkan lagi ada puasa Syawal yang jumlahnya 6 hari, yang apabila kita laksanakan maka nilainya seperti setahun puasa. Memang ini sunnah, tetapi nilainya luar biasa. Beruntunglah kita sudah melaksanakan puasa sunnah Syawal di bulan Syawal. Bagi yang belum, mumpung masih ada besok 1 hari. Walaupun anjurannya 6 hari, tapi dapatnya 1, insya Allah juga bernilai di sisi Allah dan Rasulnya. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, peningkatan apa, poin apa yang harus kita tingkatkan? Dalam surah Al-Ankabut
ayat 45 ada 3 peningkatan. Yang pertama, di bulan suci Ramadan ini kita rajin baca Quran. Bahkan sampai hatam sekali 2 kali, bahkan ada yang sampai 30 kali hatam Quran. Ini kita mengulang kembali. Buka lembaran-lembaran Al-Quran. Jika tidak mampu sampai 15 kali dalam sebulan, cukuplah sekali. Yang selanjutnya, apalagi yang perlu kita tingkatkan, salat kita, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas, dulunya kita cepat-cepat salat, kita lambat-lambatkan untuk lebih khusyuk. Dulunya kita tidak berjamaah, kita lagi tingkatkan salat berjamaah. Kalau tidak sempat di masjid, semoga kita dapat berjamaah di rumah kita bersama dengan istri dan anak-anak kita salat. Yang ketiga, apa yang perlu kita tingkatkan adalah amal soleh kita. Dalam Al-Quran, seorang hafizullah yang bernama Ustaz Hadi Hidayat yang menghafal Al-Quran dan maknanya secara terperinci, ia menggambarkan bahwa nama lain daripada amal soleh adalah zikrullah, mengingat Allah. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa zikrullah adalah perbuatan yang sangat besar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Alkitab, tentunya Al-Qur'anul Karim, dan dirikanlah sholat. Dalam ayat ini baru ada pemberhentian. Salah satu tujuan kita membaca Al-Quran, tujuannya adalah dipakai untuk mendirikan sholat. Dan nyata sholat itu bacaan di dalamnya adalah Al-Quranul Karim. Selanjutnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baru titik lagi bahwa sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya bagaimana? Ada saudara-saudara kita yang bacaannya bagus, salatnya mantap, namun belum mampu salatnya itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Dalam artian bahwa beliau belum mendapatkan akhlak yang mulia sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, persoalan ini perlu pengkajian. Yang ketiga, wala zikrullahu akbar. Titik lagi. Berarti mengingat Allah adalah perbuatan yang sangat besar. Semua ibadah yang kita lakukan intinya mengerucut kepada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah yang disimpulkan oleh dai kondang kita Ustaz Hadi Hidayat bahwa amal soleh itu bahasa lainnya adalah zikrullah. Sehingga para guru-guru kita, ulama-ulama kita menekankan dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Nah, di dalam bulan-bulan ini, di luar bulan suci Ramadan, untuk masuk ke bulan suci Ramadan nanti lagi 11 bulan yang akan datang, tentunya banyak problem dan permasalahan hidup kita. Nabi pun sudah memberikan resep hanya lewat zikrullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam nomor hadis 25.835. Jika mengalami kesulitan hidup, keruwetan hidup, permasalahan hidup,
bacalah ini. Allahu Rabbi la usriku bihi syai'an. Allah Tuhanku, tidak aku sekutukan dengan apapun. Fong Allah Ta'ala fuaku de ufat duai. Begitu bahasanya, bahwa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala-galanya, bahwa tiada sesembahan kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut keterangan hadis ini, jika kita amalkan zikir ini, secepat kilat datang bantuan Allah mengenai solusi menghadapi hidup. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim.